Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Hari ini hari Minggu Paskah kedua, dan sehubungan dengan dalam rangka hari panggilan, ada beberapa tugas yang diambil alih oleh adik-adik kita dari seminari. Ada juga beberapa frater dan suster, dan kita masih menunggu beberapa suster yang akan hadir, sehingga mungkin misa kita akan mulai sedikit molor 5-10 menit. Mohon bersabar, dan kita tetap mendoakan adik-adik kita yang sementara menempuh pendidikan dalam rangka mencapai cita-citanya untuk menjadi imam. Terima kasih.
sobat-sobatku semuanya, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, gimana ya caranya menjadi seorang pastor? Hah? Pastor? Iya, pastor. Sekolahnya di mana ya? Berapa tahun belajar sampai jadi pastor? Lalu, jadi pastor kerjanya ngapain aja? Atau cuma berdoa dan misa? Atau baca kitab suci saja? Nah, sobat-sobatku, kali ini saya akan membagikan kisah perjalanan menjadi seorang pastor di Keuskupan Agung Makassar. Pasti sudah pada penasaran kan? Ya langsung aja cekidot. Nah, di sini guys, Seminari Menengah Santo Petrus Claver, disingkat SPC. Ini di mana? Di mana ya? Di Makassar, guys. Buat kamu yang ingin bersekolah di seminari ini, pertama-tama kamu harus laki-laki. Laki-laki, guys. Jadi nggak bisa perempuan. Mohon maaf ya, mohon maaf. Di SPC sini ngapain aja ya, guys? So pasti belajar, makan, tidur, olahraga, dan berdoa. Di seminar sini belajar apa aja? Banyak guys, banyak banget, banyak. Mulai dari bahasa Jerman ada, bahasa Latin ada, bahasa Inggris ada, matematika, akuntansi, agama, komputer, sains, dan banyak lagi. Sampai diajarin juga berkhotbah, berbicara di depan umum, dan masih banyak termasuk olahraga dan bermain musik. Jadi buat kamu yang hobi main bola, voli, takraw, tenis meja, bulu tangkis, atau main organ, gitar, piano, biola, dan lain-lain, di sini kamu bisa kembangkan. Asik. Nah, berapa tahun ya kita belajar di SPC ini? Ada yang tahu nggak? Sama guys dengan SMA biasa, sama 3 tahun. Tapi di sini ada tambahannya 1 tahun, namanya tambahan retorika. Jadi totalnya ada 4 tahun. Apa yang dibuat di tahun retorika? Kita bisa belajar banyak soal bahasa dan kemampuan berbicara di depan umum. Nah, berikutnya setelah tamat dari SPC kita mau kemana nih? Sekarang kita akan jalan-jalan ke Toraja. Ada yang pernah ke Toraja nggak? Atau ada orang Toraja di sini? Ternyata guys, di Toraja ada seminari bernama Seminari Tahun Orientasi Rohani Santo Yohanes Maria Vianney, disingkat Seminari TOR. Di mana itu? Di Sanggala. Sobat-sobatku, tahukah apa yang dilakukan di TOR? Seingat saya sih, tidak jauh beda dengan seminari menengah. Cuma lebih banyak belajar cara-cara berdoa yang baik. Buat kamu yang suka berdoa, di sini tempatmu. Waktunya berapa lama? Cuma 1 tahun guys. 1 tahun aja. Terus kemudian setelah TOR kemana lagi kita nih? Nah guys, setelah di TOR kita akan berangkat ke Yogyakarta, kota yang adem, nyaman, dan romantis. Di Jogja kita punya Seminari Tinggi Agima Miri. Disinilah kita akan kuliah bersama dengan para frater dan suster dari berbagai pulau se-Indonesia. Bahkan ada loh yang dari luar Indonesia. Asik kan guys? Ya iyalah. Nah di Jogja kita akan belajar selama kurang lebih 6-7 tahun. Setelah itu pulang ke Makassar untuk ditabiskan. Asik loh. Dijalani bertahun-tahun tapi nggak kerasa kok. Lagian dapat banyak ilmu, banyak kenalan, banyak teman, banyak pengalaman, dan banyak berkat tentu saja. Nah guys, setelah jadi pastor kita ngapain aja nih? Apa cuma berdoa dan misa? Enggak loh. Ternyata jadi pastor itu ada bermacam-macam juga loh tugasnya. Ada pastor yang berkantor di keuskupan, ada pastor yang mengajar di sekolah atau kampus, jadi pastor guru nih. Ada pastor yang melayani di rumah sakit, jadi pastor perawat. Dan ada yang melayani di gereja-gereja paroki. Nah, kalau yang di paroki, kenalkan siapa pastor parokinya masing-masing? Harus kenal dong. Ups. Ternyata durasi videonya hampir habis guys. Ya udah aku pamit ya. Baik-baik ya, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati.
Nyanyian baru angkatlah, menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Janganlah takut hatimu, sebablah bangkit Tuhanmu. Ingatlah akan sabdanya ketika di Galilea, sesudah Tuhanmu wafat, tentulah bangkit mulia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu Paskah kedua hari ini. Paskah kedua ini bertepatan dengan gereja yang memberikan hormat dan bakti akan kerahiman Tuhan Yesus. Hari ini gereja merayakan pesta kerahiman ilahi. Aku menghendaki pesta kerahiman ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa, teristimewa para pendosa yang malang. Pada hari itu, lubuk belas kasihku yang paling lemah lembut akan terbuka. Aku akan mencurahkan suatu samudera rahmat atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber-sumber kerahimanku. Begitulah pesan Yesus yang diterima oleh Santa Faustina, penerima anugerah kerahiman Allah. Salah satu gambaran kerahiman disimbolkan dengan darah dan air. Pikiran kita segera melayang pada kesaksian yang diberikan Yohanes, pengarang Injil, yang ketika seorang prajurit di Kalvari menikam lambung Kristus dengan tombak, melihat darah dan air memancar darinya. Di samping itu, jika darah mengingatkan kita akan korban salib dan anugerah Ekaristi, maka air dalam simbolisme Yohanes melambangkan bukan saja pembaptisan, melainkan juga karunia Roh Kudus, atau de fides in misericordia, kaya dalam kerahiman. Dan dalam kerahiman itulah kita datang di hadapannya untuk mau bersatu sepenuhnya pada hari ini juga, bersama dengan para terpanggil secara khusus dalam gereja, biarawan, biarawati, para imam, frater, suster, dan calon imam hadir di tengah-tengah kita. Moga-moga menjadi bagian dari kerahiman Allah untuk boleh diutus menyampaikan kerahiman bagi setiap manusia. Sadar sepenuhnya akan kerahiman Allah, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita diingatkan bahwa kita adalah manusia yang belum sempurna, seringkali bergumul dengan dosa, tetapi Allah yang berbelas kasih akan semakin meneguhkan dan menguatkan kita kalau kita datang di hadapannya
untuk menyadari diri kita dan mohon pengampunannya, seraya mempersembahkan diri kita kepadanya dan menyampaikan intensi doa kita, juga mendoakan orang-orang yang ingin kita doakan pada kesempatan ini. Pertama, bersyukur atas rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Terlebih mendoakan anak terkasih Katarina Palungan yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Juga kita bawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit dan juga mereka yang telah dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah keluarga dari antara kita umatnya. Teresia Palin yang telah dipanggil oleh Tuhan genap 1 tahun pada tanggal 13 April yang lalu. Yohanes Eginius Baba, Bapak Is Teguh Kristianto, Opa Yohanes Rambu, Opa Wangga Baba, dan Oma Maria Anggo. Mari di hadapannya kita hening, dari diri kita mohon pengampunannya. Refrain Tobat Puji Syukur 359. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid agar masing-masing mengambil sikap mengenai iman. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk menganugerahkan kedamaian dan kegembiraan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk memperteguh iman, harapan, dan cinta kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur padamu, karena kemuliaan-Mu yang besar, karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus,
yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, dalam perayaan pesta Paskah ini, Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami, sehingga kami yang telah Kau pilih bersedia untuk menyebarluaskan karya kerajaan-Mu ke seluruh dunia. Melalui perjumpaan kami dengan orang-orang yang kami jumpai lewat tugas pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami. Terlebih kami mensyukur rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini, secara khusus bagi anak kami Katarina Palungan yang keperkenan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Biarlah berkat-Mu semakin boleh dinikmati dan mereka alami bersama seluruh keluarga dalam seluruh usaha rencana, pekerjaan, perjuangan, cita-cita dan harapan, sehingga kesehatan dan kebahagiaan akan senantiasa menjadi bagian kehidupannya. Serta memohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang. Teresia Palin yang telah Kau panggil 1 tahun yang lalu, Yohanes Eginius Baba, Bapak Is Teguh Kristianto, Opa Yohanes Rambu, Opa Wangga Baba, Oma Maria Anggo. Semua orang tua saudara-saudara kami ini dengan belas kasih-Mu, mereka boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan di dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Orang-orang yang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan.
Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sementara rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Aku didorong dengan nebas sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Tangan kanan Tuhan, suara dan kenan terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan jaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya.
Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dilahirkan untuk hidup yang penuh harapan, yaitu untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kuasa Allah telah memelihara kamu karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai pencobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan demikian, kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena telah melihat aku, Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka.
Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana dalam kata pembukaan bahwa hari Minggu ini adalah hari Minggu kerahiman, maka kerahiman ilahi sebagai belas kasih Tuhan bagi seluruh dunia. Hari Minggu kerahiman ilahi ini adalah momen penting yang menandai devosi kepada kerahiman ilahi dalam Gereja Katolik sedunia. Pada tahun 1930-an, Santa Faustina mendapatkan pesan dari Yesus untuk mendoakan doa kerahiman setiap jam 15 atau jam 3 sore, dan novena kepada kerahiman ilahi yang dimulai sejak hari Jumat Agung sampai hari Minggu Paskah kedua hari ini. Pada hari Minggu kerahiman ilahi itu adalah suatu perayaan khusus yang menampilkan cahaya Kristus yang bangkit menjadi pancaran sinar kasih dan rahmat yang penuh belas kasihan bagi seluruh dunia. Novena ini dimaksudkan untuk menghantar jiwa-jiwa kepada sumber kerahiman Allah agar dapat menimba kekuatan dan kelegaan pada masa-masa sulit hidup mereka. Inti pokok devosi kerahiman ilahi, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, adalah cinta dan belas kasih Allah agar dialami dan dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Devosi ini memiliki 3 sasaran, yakni pertama, untuk meminta dan mendapatkan kerahiman Allah. Kedua, percaya kepada rahmat Kristus yang berlimpah. Dan ketiga, untuk menunjukkan kerahiman Allah kepada sesama atas cara meneruskan kemurahan Allah kepada sesama. Dan itulah tugas khusus bagi para terpanggil khusus dalam gereja, biarawan, biarawati, para imam, para misionaris,
Dan pada hari ini mereka mengadakan roadshow untuk persiapan Minggu Panggilan yang akan dirayakan di masa yang akan datang. Para seminaris, para frater, para suster yang sebenarnya diharapkan juga hadir, hanya karena memang mungkin karena perubahan jadwal yang seharusnya jadwal kita itu kita akan dikunjungi minggu depan. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya pada hari ini mereka datang bersama dengan kita, dan mereka tadi yang membaca itu anak-anak seminaris kita dari Santo Petrus Claver. Nanti yang akan membagikan komuni kepada kita adalah frater HHK. Maka pada tahun 1931 Santa Faustina menerima wahyu dari Yesus sendiri yang menyampaikan kepada Suster Faustina tentang suatu bentuk atau cara menjalankan devosi kepada kerahiman ilahi, yakni menghormati gambar kerahiman ilahi yang ada di depan kita ini dan terpampang dan ada dalam gereja kita yang baru ini. Paling kurang ada 3 gambar kerahiman yang terlukis. 2 di pintu kiri kanan yang menjadi bagian dari pintu dan melambangkan bagi kita bahwa inilah kerahiman Allah yang selalu mau dan ingin menerima kita dengan membuka hatinya dan kita datang. Maka saya selalu mengatakan, baiklah, bait suci Allah ini kita pelihara sebagai perjumpaan khusus kita dengan Tuhan, di mana kita akan masuk di dalam kerahimannya yang sungguh sangat dalam dan menelusuri relung-relung hati kita yang paling dalam, apapun beban kehidupan kita. Di kaca patri juga tergambar gambar kerahiman ini. Kemudian berdoa pada jam-jam kerahiman, yaitu jam 15 atau jam 3 sore. Doa koronka kerahiman ilahi, merayakan hari Minggu kerahiman ilahi dan novena kerahiman ilahi yang berpuncak pada hari ini dalam hari Minggu Paskah kedua. Menyebarluaskan devosi ini kepada semua orang di seluruh dunia, dan itulah tugas yang harus diupayakan. Saya tidak akan menjelaskan lebih panjang bagaimana hal itu terpampang lewat gambar yang ada. Menghormati gambar kerahiman ilahi ini, di situ sebenarnya cukup banyak hal yang bisa kita lihat. Bertujuan untuk beroleh janji Yesus bahwa orang tidak akan binasa dan beroleh perlindungan menghadap musuh selama di dunia, khususnya pada saat kematian. Pada gambar kerahiman ilahi terdapat Yesus yang berjubah putih berdiri dengan tangan kanan memberi berkat dan tangan kiri menyentuh jubah, menunjuk pada hati Yesus yang berada dalam sakratul maut dan ditembusi oleh tombak serdadu dan menjadi sumber kerahiman ilahi yang memancar ke seluruh dunia. Sinar putih melambangkan air yang menguduskan jiwa-jiwa. Sinar merah melambangkan darah yang memberikan kehidupan bagi jiwa-jiwa. Kedua sinar itu memancar dari lubuk kerahiman ilahi ketika hati Yesus berada dalam sakratul maut disalib. Sinar-sinar itu melindungi jiwa-jiwa terhadap murka Bapa dari dosa. Berikut devosi ini memiliki apa yang disebut dengan jam kerahiman ilahi, yaitu jam 15 saat orang mendoakan doa kerahiman ilahi dengan maksud merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus saat ia hendak menghembuskan nafasnya yang terakhir. Pada saat itulah kita memohon kemahakuasaan Allah untuk berkarya di dunia dalam belas kasih-Nya, khususnya bagi para pendosa. Ada 3 kelompok orang yang didoakan pada devosi kerahiman ilahi yang terus-menerus
Yang pertama adalah para pendosa. Dan saya merasa tidak ada orang yang luput dari dosa, besar kecil, bukan itu persoalannya. Kemudian yang kedua adalah para imam dan para biarawan biarawati. Lalu yang ketiga adalah jiwa-jiwa di api penyucian. Karena kita tetap menyambungkan diri kita dengan orang-orang yang telah meninggal. Dan kita tidak tahu kapan dia bisa hidup mulia, tetapi ada pengharapan untuk mau mendapatkan kemuliaan bersama dengan Kristus. Ada juga doa koronka kerahiman ilahi dengan maksud dan tujuan yang luas untuk meredakan murka Allah sebagai pendamaian untuk dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa orang yang mereka kasihi dan dosa-dosa seluruh dunia. Mendatangkan rahmat Allah yang besar bagi orang yang mendoakan doa ini, tetapi juga bagi orang-orang di dekatnya yang lagi berjuang menghadapi maut. Para pendosa yang mendoakan doa ini akan beroleh damai dan pada akhir hidupnya mengalami kebahagiaan. Mengantar orang semakin dekat pada Tuhan akan dipenuhi dengan kerahiman ilahi selama hidupnya, teristimewa pada saat kematiannya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu Saudara terkasih merayakan hari Minggu kerahiman ilahi dan novena kerahiman ilahi, dan itu telah dicanangkan oleh gereja dan kita merayakannya pada hari ini, hari Minggu kerahiman ilahi sebagai puncak novena kerahiman ilahi. Dan yang kelima adalah cara yang terakhir adalah menyebarluaskan devosi ini kepada semua orang di seluruh dunia. Dan itu telah dilakukan oleh Santa Faustina, dilanjutkan oleh ordo-ordo kerahiman ilahi, bahkan seluruh umat beriman lewat doa-doa, publikasi, selebaran, buku, video, gambar, dan juga dengan poster kerahiman ilahi dan aneka cara lainnya. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, maka pada perayaan hari Minggu kerahiman ilahi ini kita diberikan bacaan-bacaan kitab suci yang memperdalam devosi ini dalam menyingkapkan rahasia ilahi kerahiman Allah kepada kita manusia. Bacaan Injil Yohanes mengisahkan tentang Yesus yang menampakkan diri kepada para rasul. Segera setelah kebangkitannya, Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Paling tidak 3 kali hal itu, damai bagi kamu. Sapaan ini adalah sapaan biasa bagi orang Yahudi saat bertemu satu sama lain. Istilah Ibraninya adalah Shalom Aleichem. Tetapi dalam kerangka kebangkitan, kata itu mempunyai arti yang berbeda, tidak hanya suatu sapaan, tetapi suatu penyertaan Yesus dengan warisan rohani. Sebagaimana yang dikatakannya, selagi Yesus masih hidup, damai sejahtera kutinggalkan bagi kamu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, percayalah kepadaku. Sesudah itu Yesus menunjukkan kepada mereka tangan dan lambungnya. Maksudnya tidak hanya soal membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh adalah Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit kembali, tetapi juga, dan ini yang terpenting, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Berbicara soal Yesus sebagai anak Allah, Bapak Ibu Saudara terkasih, lalu kita sungguh disadarkan bahwa Allah yang sesungguhnya hadir di dalam Dia. Bukan setengah-setengah dan bukan sepotong saja. Hal itu akan nyata pada ketidakpercayaan Thomas yang nanti berpuncak pada pengakuan imannya. Akhirnya dia sampai pada pengakuan, "Ya Tuhanku dan Allahku."
Semoga itu juga menjadi buah iman kita. Walaupun kita tidak melihat Yesus secara langsung, tetapi kita mengimani bahwa Dialah yang datang menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada hari Minggu Kerahiman Ilahi inilah kita menggarisbawahi lambung Yesus yang ditembusi tombak dan tangan Yesus yang ditembusi paku. Lambung Yesus menunjuk pada hatinya yang ilahi dan penuh belas kasih. Dari sanalah mengalir darah dan air yang menunjuk kepada kerahiman ilahi yang memancarkan keluar secara berlimpah anugerah belas kasihan atau kelimpahan Allah yang dahsyat bagi dunia ini. Kasih Allah menjangkau seluruh dunia dengan belas kasih yang tiada tara. Darah dan air adalah ekspresi dari kerahiman dan belas kasih Allah. Di dunia ini, tangan Yesus menunjuk pada penganugerahan kerahiman Allah bagi dunia. Tangan yang sama telah mengerjakan banyak mujizat dan penyembuhan pada banyak orang Yahudi secara terbatas. Dan tangan Yesus pasca kebangkitan adalah tangan yang menjangkau seluruh dunia tanpa batas dengan kerahimannya yang terpampang di salib. Karena itu, Yesus memakai para muridnya untuk menjadi perpanjangan tangan kerahimannya saat ia berkata, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan berlaku untuk kita semua, tentu secara khusus bagi kami yang terpanggil secara khusus yang bekerja di kebun anggur Tuhan, tetapi juga bagi kita semua kalau kita mengambil bagian dalam karya-karya pelayanan dan senantiasa menyatakan kerahiman Tuhan bagi setiap orang yang kita jumpai dalam seluruh tugas pekerjaan kita masing-masing. Di sanalah kita terpanggil untuk menyatakan kerahiman Tuhan yang sungguh penuh belas kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, gambar terbentuknya jemaat perdana di Yerusalem pada bacaan pertama tadi menjadi suatu model pewartaan yang menuai hasil berlimpah. Banyak orang menjadi percaya dan dibaptis. Model kehidupan mereka pun diwarnai kasih persaudaraan dalam persekutuan dengan pengajaran para rasul dan diikat oleh Ekaristi Kudus dalam bentuk-bentuk awal, dan itulah yang terus-menerus kita hayati dan mengumpulkan kita setiap saat. Begitulah kurang lebih sasaran pewartaan para rasul yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan pewartaan itu, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita dilahirkan kembali untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu. Sebagai bacaan kedua hari ini dari surat Rasul Santo Petrus, jemaat kemudian yang tidak pernah melihat Yesus pun seperti komunitas surat Petrus itu, juga Injil Yohanes yang ditulis 60 tahun sesudah Yesus wafat, akan mengambil bagian dalam kepercayaan akan Yesus sekalipun mereka tidak melihat namun percaya. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, semakin yakin bahwa keberadaan kita apapun dan bagaimanapun, Tuhan selalu membuka tangan hatinya seluruh dirinya dan kita dipanggil masuk bersatu dengannya. Apakah kita mau? Mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih senantiasa datang menghampiri kerahiman Tuhan, bersatu sepenuhnya dengan Dia dalam doa-doa kita, membaca dan merenungkan sabdanya, terlebih bersatu dengannya dengan menerima tubuh dan darah putranya, dan lewat itu kemuliaan Tuhan akan semakin dinyatakan. Semoga demikian. Amin. Kita telah mendengarkan sabda Tuhan, menjawab merenungkannya. Maka mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus putranya demi keselamatan dan damai sejahtera kepada kita. Dan setiap kali selesai satu bagian doa umat, kita umat menjawab, "Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Kobarkanlah semangat kasih-Mu dalam bagi para gembala umat beriman. Semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan pendamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita, semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas kepada rakyatnya, terutama yang miskin dan kurang beruntung, daripada semangat mencari kepentingan sendiri. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita, dan mengalami cobaan hidup, semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Bagi umat di paroki kita dan di tempat-tempat lain, semoga iman kepada Yesus menuntun kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas rahmat-Mu, rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih atas rahmat ulang tahun yang boleh dialami oleh anak kami, Katarina Palungan. Semoga usia yang Kau percayakan kepada anak saudari kami ini semakin membuatnya dia semakin dewasa, penuh tanggung jawab, semakin menikmati rahmat cinta kasih, sukses dalam seluruh usaha rencana, dan senantiasa Kau sehatkan, Kau semangati, serta merasa damai dan bahagia bersama dengan seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya. Marilah kita mohon, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Kami juga memohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang. Ibu Teresia Palin yang telah dipanggil 1 tahun yang lalu, Yohanes Eginius Baba, Bapak Is Teguh Kristianto, Opa Yohanes Rambu, Opa Wangga Baba, Oma Maria Anggo. Semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang ini Kau anugerah hidup abadi dalam kemuliaan-Mu,
dan menikmati perjamuan-Mu yang kudus bersama para kudus-Mu di surga. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah kita mohon, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Senang di hadapan Allah kita ini menyampaikan dua permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan di antara kami dan cinta kasih antara kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapapun. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, bersama dengan persembahan roti dan anggur ini, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru berkat kebangkitan Putra-Mu, dan dengan demikian semakin menyatakan kerahiman-Mu bagi kami.
Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga dan bumi, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dia Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Dia Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita.
Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak
anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai, berilah kami damai. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Lagu Komuni Puji Syukur 548. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Hai segala bangsa bertepuk tanganlah, elu-elukan Allah dengan sorak-sorai. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Sebab Tuhan Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja seluruh bumi. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasanya, kuasa kita. Ia menundukkan suku-suku bangsa ke bawah telapak kaki kita. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Ia pilih bagi kita tanah pusaka, kebanggaan Yakub. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Ia Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Jangan sangsi lagi, tetapi percayalah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami.
melalui Yesus Kristus Putramu yang telah bangkit dengan jaya. Semoga kami selalu menyadari bahwa kini Ia hidup, hadir dan selalu menyertai kami hingga kami mencapai kebahagiaan surgawi yang Kau janjikan kelak. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja untuk tanggal 15-16 April. Pengumuman kolekte untuk Kamis Putih. Kolekte gereja 25.312.000. Kolekte pembangunan 20.351.000. Untuk Jumat Agung, kolekte gereja 33.240.000 dan kolekte pembangunan 12.589.000. Untuk Sabtu Paskah dan hari Minggu, kolekte gereja 45.431.000 dan kolekte pembangunan 28.840.000. Aksi puasa pembangunan minggu lalu sebanyak 7.240.000 dari 169 lembar amplop, sehingga total aksi puasa pembangunan yang masuk adalah Rp84.666.500. Pengumuman kedua akan saling menerimakan sakramen perkawinan Mateus Manawara dengan Agatha Demart Kasih. Pengumuman yang kedua. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan akan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Tambahan akan diadakan beberapa lomba untuk paroki yang ada di Kota Madya Makassar ini, dan salah satu yang direncanakan adalah kor campuran untuk dewasa, OMK, dan untuk orang dewasa ke atas juga kor campuran. Kita berharap bahwa kita bisa mengikuti perlombaan ini. Hanya saja ya seringkali kita berada pada kendala bahwa kita tidak berani untuk mau datang berlatih. Terus tentu kita upayakan lebih pada kebersamaan kita. Maka untuk mencoba, kami menawarkan kepada OMK supaya kita datang bersama untuk ya tes suara. Siapa tahu mungkin kan kalau sudah ada 24 orang itu, lalu kita akan berusaha untuk mencari katakanlah pembimbing yang tinggal 2 bulan saja untuk melatih kita. Tentu untuk kor dewasa itu lebih banyak dan kita temukan di kelompok Kredo yang selama ini menjadi kor paroki kita. Tetapi tetap akan dites suara. Itu pun masih dalam tahap penjajakan. Kalaupun toh kita tidak berani untuk tampil, paling tidak bahwa ada penjajakan untuk itu, maka pada hari Selasa kami sangat mengharapkan kehadiran kita dengan koordinatornya untuk bisa melihat hal ini. Tentu juga untuk persiapan kita. Kenapa hal ini menjadi satu pengharapan? Karena telanjur gereja paroki Andalas ini gereja yang megah dan indah. Apalah artinya gereja yang megah dan indah itu kalau kita umatnya justru tidak memperlihatkan kerelaan dan kemauan kita untuk senantiasa mau keluar dari zona keindahan ini dan kemegahan ini, untuk menyatakan keberadaan kita di luar dengan mencoba untuk mengadu suara dengan paroki-paroki lain. Jadi sekali lagi yang kita mau lihat dari soal juaranya, tetapi bagaimana kebersamaan itu akan kita galakkan ke depan, dan itu sebenarnya diadakan oleh Depak ya. Dan ada koordinator khusus untuk itu. Kami hanya menghimbau kalau boleh
semakin banyak yang hadir untuk mencoba tes suara, lalu kita akan mencobanya hal ini. Tentu masih akan kita bicarakan ke depan, tetapi harapan seperti itu. Dan masih banyak hal lain yang tentu akan menjadi progres program paruh kita ke depan setelah perayaan Paskah ini dan beberapa hal yang kita buat. Mudah-mudahan ke depan itu akan semakin membuat kita sungguh menjadi paroki yang semakin perlihatkan diri sebagai paroki yang indah dan megah. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita, terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini dalam perayaan Ekaristi bersama seluruh petugas pelayan. Cara khusus bagi para biara-biarawati dan calon imam kita atau calon frater kita, anak-anak seminaris yang boleh hadir untuk mengadakan roadshow bersama pada kesempatan ini. Yang sekali lagi sebagaimana jadwal awal itu bahwa nanti minggu depan baru mereka datang, tetapi ternyata satu dan lain hal akhirnya dari yang mengkoordinir bersedia untuk menerimanya pada kesempatan ini. Maka kalau ini dimaksudkan untuk mau melihat kami paroki Andalas, inilah paroki Andalas. Bagi para frater, suster tidak ada, kita tunggu-tunggu tadi tapi tidak muncul. Kemudian anak-anak seminaris yang mau dan ingin untuk mau menjadi imam dan mungkin akan menjadi bruder atau frater di masa akan datang. Inilah umat Andalas yang hadir pada minggu ini di misa kedua. Dan dalam kebersamaan pada kesempatan ini kita boleh menjalani misa bersama. Dan sekali lagi mohon maaf jika tidak seperti yang diharapkan. Nah, semuanya ini dalam rangka minggu panggilan yang akan dilaksanakan 2 minggu ke depan kalau tidak salah. Dan itu akan dipuncakkan dalam kebersamaan bersama dengan anak-anak sekami. Saya kira itu saja dari saya. Kepada kita semua saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Mari kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini angkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Terima kasih, selamat pagi.